Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vivi, dalam membahas kuliah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagi tips. Nah, tips untuk kali ini adalah bagaimana memilih lembaga kemahasiswaan yang cocok untuk kita. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana memilih lembaga kemahasiswaan. Namun teman-teman perlu pahami bahwa yang akan saya ceritakan bukan memilih yang terbaik, tetapi bagaimana kita memilih lembaga kemahasiswaan yang cocok untuk diri kita sendiri, sehingga kita nyaman dalam berproses nantinya. Karena apabila teman-teman benar-benar memilih lembaga kemahasiswaan karena sesuai dengan minatnya teman-teman, sesuai dengan pribadinya teman-teman, insya Allah dalam berproses nantinya teman-teman tidak akan merasa kesulitan maupun terpaksa, karena teman-teman bekerja sesuai dengan keinginan teman-teman. Eits, jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi setelah Vivi mengupload video baru. Dan jangan lupa diberikan like sama komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa dibagikan juga. Terus kita nonton video selanjutnya. Tips yang pertama. Jadi tips yang pertama adalah memperbaiki niat. Jadi memang teman-teman sudah memperbaiki niat untuk ikut berorganisasi atau berlembaga di lembaga kemahasiswaan. Seperti itu. Jadi sama beberapa tips yang saya bagikan selalu saya sampaikan untuk memperbaiki niat, karena niatlah yang kemudian mengantarkan kita dalam melakukan hal-hal menjadi lebih baik. Seperti itu. Ingat tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kenali diri teman-teman masing-masing. Kenapa teman-teman perlu mengenal diri teman-teman masing-masing? Supaya teman-teman mengetahui apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman tidak suka, apa yang teman-teman sebenarnya cari, seperti itu. Nah, misalnya sebenarnya untuk memilih lembaga kemahasiswaan itu khususnya di tataran UKM, di situ ada setiap UKM itu punya ranah peminatannya masing-masing, mulai dari penelitian, pengabdian, apalagi ya saya lupa, tentang cinta alam, olahraga dan sebagainya. Jadi teman-teman tahu dulu teman-teman suka apa, tidak sukanya bagaimana, supaya tahu oh saya mau seperti ini. Tips yang ketiga. Jadi tips yang ketiga itu adalah sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang menjelaskan tentang lembaga kemahasiswaan. Nah, kalau di waktu saya jadi mahasiswa dulu, itu banyak sekali yang bukan banyak sih, ada beberapa kegiatan maksud saya yang menyediakan penjelasan tentang setiap lembaga kemahasiswaan di tataran universitas. Karena saya anak bidik misi, kemarin ada kegiatan pemetaan pengenalan UKM di universitas. Di situ jelaskan ada 13 UKM dan semuanya menjelaskan di depan kita. Jadi di situ kita punya gambaran. Nah, selain itu pas mabah banget yang kita belum tahu banget tentang lembaga kemahasiswaan tataran lingkup universitas. Kita memang sudah diwadahi kan pada saat itu pengenalan lembaga kemahasiswaan. Jadi situ juga sudah terbersih sedikit, oh ada lembaga-lembaga seperti ini. Nah, selanjutnya juga ada di kegiatan-kegiatan tingkat jurusan yang memperkenalkan oh lembaga-lembaga di universitas seperti ini. Jadi silahkan terima ikuti kegiatan-kegiatan tersebut supaya teman-teman punya gambaran. Tapi kalau teman-teman tidak mendapatkan kegiatan-kegiatan tersebut juga tidak apa-apa. Tapi ini opsional, maksud saya ini opsional saja. Jika ada silahkan ikuti, jika tidak ada tidak apa-apa. Di tips yang keempat itu adalah teman-teman membaca banyak informasi tentang lembaga kemahasiswaan. Apalagi sekarang kita tahu bahwa jarang sekali ya ada lembaga kemahasiswaan yang tidak update di sosial medianya, khususnya mungkin Instagram, Facebook, atau bahkan ada yang masing-masing lembaga kemahasiswaan itu sudah punya websitenya masing-masing. Nah, di situ biasanya tertera visi dan misinya. Jadi teman-teman bisa membaca informasi di sana. Nah, melalui akun Instagramnya juga teman-teman bisa melihat setiap kegiatan-kegiatannya. Kegiatannya seperti ini, mengarah ke sini. Ini ke arah bagaimana penelitian. Ini bagaimana olahraga,
oh bagaimana konser-konser, ini bagaimana tentang pengabdian. Jadi teman-teman silahkan mencari informasi sebanyak mungkin melalui sosial media yang ada sekarang. Apalagi kan kita mudah banget sekarang kalau sudah di kampus tersedia wifi ya, kalau ada. Karena biasa juga ada jurusan yang tidak memiliki wifi, jadi bisa lah pakai wifi sendiri. Nah, setelah teman-teman mencari informasi tersebut, teman-teman bisa masuk ke tips yang kelima. Nah, tips yang kelima itu adalah bertanya ke senior-senior teman-teman. Senior-senior teman-teman di jurusan itu, meskipun mereka mungkin tidak masuk di lembaga kemahasiswaan tersebut, tapi sedikit atau banyak mereka pasti punya gambaran tentang lembaga kemahasiswaan. Nah, teman-teman misalkan mendapat informasi dari pencarian informasi tadi di Instagramnya, di websitenya atau di Facebooknya. Nah, teman-teman dapat beberapa informasi, kemudian teman-teman bertanyalah ke senior-seniornya, kah benarkah kalau lembaga ini kegiatannya seperti ini dan sebagainya. Nah, bakalan dikasih gambaran sedikit maupun banyaknya, tapi insya Allah ada. Jadi jangan takut bertanya kepada senior-seniornya. Kemudian tips yang keenam. Jadi tips yang keenam itu teman-teman manfaatkan masa-masa sosialisasi lembaga kemahasiswaan, karena sebagian besar dari lembaga kemahasiswaan itu pasti mempunyai proses perekrutan, kemudian melakukan proses sosialisasi. Nah, pada saat proses sosialisasi itu mungkin saja teman-teman disampaikan di dalam kelasnya ataukah melalui sosial media. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu dengan mempermantap pencarian informasinya teman-teman. Berdasarkan informasi yang didapat dari pencariannya sendiri di akun-akun lembaga kemahasiswaan tersebut, bertanya kepada senior. Nah, teman-teman masih mempunyai pertanyaan yang belum terjawab. Nah, teman-teman bisa mencari informasinya pada saat proses sosialisasi tersebut. Teman-teman setelah melewati masa pencarian informasinya sampai di tahap-tahap sosialisasi, bisa jadi teman-teman akan mengerucut ke 2, 3, bahkan 4. Beruntung kalau langsung 1 kan, karena tidak pusing lagi memilih yang mana. Pengalaman kemarin saya itu mengkerucut ke 2. Jadi saya punya 2 target unit kegiatan mahasiswa yang ingin saya tempati berproses. Yang pertama, memang unit kegiatan mahasiswa yang dari SMA kita sudah tahu, dan saya memang sangat jatuh cinta pada organisasi ini mulai dari SD, SMP sampai SMA. Dan berniatlah saya pada saat kuliah nanti saya ingin tetap masuk, saya ingin tetap berlembaga di lembaga tersebut. Ada mobil. Dan salah satunya juga UKM yang baru bagi saya. Saya belum pernah menemunya di masa-masa SMA maksud saya. Nah, disitulah saya kemudian galau. Pada saat itu saya mengatakan seperti ini, oke, ikuti saja alurnya. Yang mana duluan perekrutan saya daftar di situ dulu, saya ikuti dulu di situ. Nah, pada saat itu lembaga yang pertama melakukan perekrutan itu adalah lembaga yang baru saya temui ini. Ya, saya ikutlah di tempat ini, sehingga lembaga yang satunya itu saya simpan dulu. Niatnya saya akan gabung tahun lalu. Nah, setelah saya menjadi anggota di UKM yang satu ini, tahun selanjutnya saya daftar lah. Tapi selanjutnya saya tidak bisa ikut kegiatan karena ada kegiatan lain di UKM yang ini. Oke, saya hilaskan lagi sampai akhirnya tahun selanjutnya saya beli lagi formulir, sudah bayar, sudah mau berangkat, tapi pas lagi ada kegiatan, jadi saya tidak berangkat lagi. Dan di situ saya memang akhirnya dalam hati sudah mengatakan bahwa oke, saya sudah sampai di tahap ini, saya sudah semester 6 ya semester 6, saya tidak bisa lagi gabung di UKM yang saya suka ini dari awal. Tapi saya juga tidak menyesal karena memilih satu organisasi ini. Nah, yang mau saya sampaikan, teman-teman memang pastikan, karena kebayangkan jika saya memilih organisasi yang satu ini dan akhirnya saya tidak nyaman. Bayangkan rasa kecewanya saya. Jadi
teman-teman mulai dari awal memang perbaiki ya, lakukan tips-tips sebelumnya sampai akhirnya teman-teman tidak pernah merasa salah pilih lembaga dan terus merasa senang jika berproses dalam lembaga tersebut. Oke, semangat memilih lembaga. Oke deh, cukup sekian kita berbagi tips untuk memilih lembaga kemahasiswaan pada hari ini. Oh iya, jika teman-teman kadang bingung, kadang pakai organisasi, kadang pakai lembaga, maaf ya, dalam video ini saya samakan lembaga sama organisasi. Kalau teman-teman punya pendapat lain tentang lembaga maupun organisasi, silahkan sampaikan di kolom komentar, atau kalau tidak mau berkomentar tidak apa-apa. Intinya jangan salahkan saya, karena dalam video ini saya samakan organisasi maupun lembaga. Oke, jadi jika teman-teman mendapat manfaat dan teman-teman terinspirasi dengan video ini, silahkan like, komentar, dan bagikan ke teman-temannya supaya banyak yang nonton video ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap berkontribusi terhadap pergerakan-pergerakan mahasiswa. Melalui lembaga kemahasiswaan, teman-teman punya caranya masing-masing untuk melakukan pergerakan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.